sumurnya kita alirkan di production separator, kita pisahkan, terus kita ukur laju alir gas, laju alir minyak, dan kadang laju alir air untuk kalau three-phase separator. Nah itu konvensional. Nah, data driven virtual metering itu alternatif dari itu. Betul, tapi reliable nggak, Mas? Ini groundbreaking, tapi saya tetap skeptical lah. Dunia perminyakan maju terus, Ton. Kita berterima kasih dulu sama, mungkin di sini ada like sama share. Terima kasih untuk teman-teman dunia perminyakan. Kami senang karena itu organik. Jadi subscriber kami itu organik, beneran orang yang senang dengan dunia perminyakan, kebetulan terlibat sebagai praktisi di dunia perminyakan dan senang mendengarkan apa yang aku sama Anton, pendongeng Anton sama pendongeng Heru diskusikan. Betul. Oke. Hari ini kita mau diskusi, kita balik lagi Ton, diskusi teknikal, udah lama nih. Iya boleh Mas, kita ngomongin apa ya sekarang ya? Ngomongin production engineering. Gue lagi mikir. Oke, siap. Nanti Anton taruh linknya. Kita hari ini bicara sebuah SPE paper. SPE paper nomor 201696. Wow, judulnya Robust Data Driven Well Performance Optimization Assisted by Machine Learning Techniques for Natural Flowing and Gas Lift Wells in Abu Dhabi. Jadi bikinan teman-teman di ADNOC ini, jadi tempat aku bekerja sekarang. Tapi keren. Yang aku mau ceritakan juga, ini relate dengan aku sekarang lagi membimbing 2 mahasiswa dari Universitas Pertamina, Ton, untuk tugas akhir mereka. Dan aku mengusulkan, aku mengambil langkah berani, walaupun aku tidak ahlinya, tapi mengambil langkah berani untuk meminta mereka mencoba membuat atau mereplikasi machine learning yang dipakai untuk case di SPE paper ini dan juga di buku oil and gas machine learning in oil and gas industry, bikinan pengarang yang sama dengan SPE paper ini. Coba bikin replikasi, coba tuliskan Python code-nya, coba evaluasi datanya, hasilkan hasil dari model machine learning-nya. Nah, hari ini kita mau bahas itu, Ton. Gimana? Boleh. Jadi tujuannya apa nih, Mas? Bikin algoritma buat apa nih, Mas? Nah, yang pertama itu kita sebut sebagai data driven virtual metering. Jadi metering itu kan kalau kita di dunia perminyakan kenal misalnya production testing pakai separator. Ya kan, kita mengukur, jadi sumurnya kita alirkan di production separator, kita pisahkan, terus kita ukur laju alir gas, laju alir minyak, dan kadang laju alir air untuk kalau three-phase separator. Nah itu konvensional. Nah, data driven virtual metering itu alternatif dari itu. Ya, dari itu. Jadi berdasarkan data saja. Jadi si machine learning kita, model kita itu hanya berdasarkan data yang kita masukkan ke dalam model itu. Ya. Alternatif lain selain tes separator, orang mengenal yang namanya multi-phase meter, ya, MPFM, ya. Instead of liquidnya dipisahkan, sama MPFM langsung dilewatkan gitu, pakai Venturi langsung diukur. Ketemu idenya juga sama. Idenya adalah mengukur laju alir minyak, air, dan gas kalau ada. Ya. Nah, salah satu alternatif lagi, jadi nanti at the end of the day ada 4 metering teknik.
Yang alternatif yang sering juga dikenal di dunia perminyakan yang saat ini aku sering kerjakan di project yang aku sedang ada di Abu Dhabi ini adalah pakai software model kayak misalnya Prosper, PipeSim, atau jadi nodal analisis konsepnya. Jadi aku dikasih input data bottom hole pressure, wellhead pressure, water cut, GOR. Nanti aku bikin physical modelnya, jadi IPR-nya seperti apa, VLP-nya bentuk sumurnya seperti apa. Dari perpotongan IPR dan VLP, aku bisa mengestimasi berapa laju alir minyak, berapa laju air water, sama berapa laju alir gas. Itu. Jadi ada 4 ton. Dan untuk video kali ini perkenalan saja. Jadi ada alternatif yang lebih digital, yaitu data driven virtual meter. Oke. Gitu. Nah, apa itu? Apa coba itu? Virtual. Jadi itu ngambil metering. Jadi dia nggak physical test dong ya Mas ya. Jadi dia dengan data yang ada diolah, bikin algoritmnya. Jadi dia bisa menghasilkan prediksi hasil sesuai yang mirip sama kemungkinan pengukuran asli dong berarti ya. Ya, jadi datanya apapun dikasih ke aku tidak perlu tahu physical reservoirnya seperti apa, physical sumurnya seperti apa. Aku hanya tahu datanya. Aku bikinkan model machine learning-nya pakai algoritma yang ada di dunia machine learning. Aku hasilkan outputnya. Nah, selama output itu mendekati atau hampir sama dengan data pengukuran tadi yang dimasukkan sebagai input, maka aku bisa bilang modelku mampu mengestimasi laju alir multifasa tadi kalau aku masukkan input-input yang ada. Gitu. Ya. Kenapa kita perlu visual metering? Nah, karena kita tahu ada 4 alternatif metering tadi. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan atau variabel-variabel apa saja yang membuat kita bisa membandingkan keempat alternatif ini. Yang pertama yang paling gampang, Tom. Capital expenditure atau apa namanya itu biaya. Ya kan? Kebayangkan kalau mau bikin atau nginstall tes separator, ya berapa tuh duitnya, ya kan? MPFM mungkin karena ukurannya lebih kecil lebih murah lah, boleh. Tapi tetap lebih mahal. MPFM juga lumayan mahal. Ya, bikin model pakai Prosper atau PipeSim mungkin hanya cost engineer-nya dan software-nya. Ya. Nah, kalau data driven model itu yang paling kecil capex-nya, Ton. Karena apa? Data sudah ada. Data sudah ada. Ya, jadi apapun data itu kita bisa bikinkan mesinnya. Betul. Soal nanti kebenaran data, tadi aku udah bilang, selama data kita menghasilkan, selama model kita modelnya yang punya machine learning itu menghasilkan result yang sama, berarti model kita oke. Oke. Nah, itu dari capex. Sekarang operating cost, OPEX, ya kan? Masih saja karena data sudah ada, operating cost kita kecil sekali, udah ada datanya. Tapi memang data itu diukur dari MPFM sebelumnya. Tapi untuk mengoperasikan MPFM, untuk mengoperasikan tes separator, pasti lebih mahal. Ada biaya. Betul, tapi kan? reliable nggak, Mas? Dan tetap aja ntar jadinya malah dua cost-nya. Tetap dipasang, tapi tetap juga ada algoritmnya. Kayaknya tes separator sama multi-phase flow meter selalu jadi base plan. Dia physical pengukuran. Frekuensi pengukurannya, Tom. Waktu kita ngukur, kita rate estimasi. Anton punya sumur. Anton ingin
ngetes itu di tes separator. Biasanya mungkin sebulan sekali, betul nggak? Betul. Ya kan? Karena banyak sumur yang lain juga ngantri, ya kan? Ngantri, Sebulan ya. sekali. Atau ada requirement dari company kadang-kadang 2 bulan baru bisa sekali kalau lagi down. Ya. MPFM mungkin bisa 3-4 kali seminggu lah. Karena kan MPFM semua online. Kamu bisa, Betul. oke, sekarang kita produksikan, kita anggap ini 12 jam ke depan itu metering. Kita anggap itu sebagai sebuah well test. Nah, itu mungkin bisa 3-4 kali seminggu. Ya. Ya. Modeling bisa mungkin 1-2 kali sejam. Ya kan gampang kan, tinggal engineer aja ngeran. Oh, kalau bottom hole pressure-nya sekian, berarti tekanan modal surface berapa, flow analisisnya berapa. rate-nya Ya, sekian. ya, ya, ya. Ya, mungkin 1-2 kali sejam. Nah, kalau data driven model itu bisa lebih banyak lagi karena ya sama konsepnya. Dia kan si machine learning kita masukin data dia jalan sendiri, Bisa ya prediktif kan? ya. Bisa Ya, prediktif ke kita depannya ya. masukin. Seumpamanya ya baik machine learning maupun yang prosper software, yang software tadi yang physical model software berdasarkan physical model, ya selama kita masukin angka, kapan kita Keluar. bisa masukin ya keluar. Ya. Gitu. Jadi banyak kan ininya Lumayan, kelebihannya. lumayan. Ya. Ini Nah, groundbreaking, sekarang kok tapi saya tetap skeptical lah. oke, it's fine. Karena ini adalah irisan, aku juga bilang sama 2 mahasiswa yang sedang ngerjakan TA itu, bahwa kamu itu adalah irisan antara petroleum engineering dengan data science. Betul. Jadi kamu tetap harus kuat di PTI-nya untuk bisa menjelaskan bahwa virtual metering itu lebih ya dari segi kelebihan itu kelihatan lebih bagus daripada ini. Nah, Betul. sekarang forecasting toh. Ya, Jadi itu yang paling penting sih, kalau forecasting sih. well test pakai tes separator nggak bisa forecast kan toh? Nggak bisa. Dia ya mesti Kan dia diolah ngukur lagi hari datanya. itu. Ya, Ya, ngukur hari itu kan. ya. Si MPFM juga gitu, dia ngukur saat itu. Misalnya 2 jam ke depan, 3 jam ke depan. Tapi nggak ada dia bisa nge-forecast kan. Si MPFM nggak bisa nge-forecast Ya mesti ini. diolah lagi data yang dari si Ya, nggak flow meter ya harus ngambil diplot lagi, dimodelin lagi. beberapa, ya Titik harus ngambil beberapa ini terus interpolasi. di DTA. Tapi dia sendiri sebagai alat itu nggak bisa Nggak melakukan bisa, nggak forecast. bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya. Nah, kalau data driven bisa dibikin, Bisa prediktif, iya. dibikin. Kira-kira ke depannya gimana Karena ya? apa? Tinggal ditambahin aja code untuk decline curve analysis misalnya. Ini yang menurut aku mesti harus dilihat. Jadi boleh skeptik seperti dirimu, aku nggak keberatan, tetapi bisa dilihat sebagai Ya, alternatif karena murah dan ongkosnya juga ini. Nah, tapi kan selalu yang namanya sistem itu kan pasti ada nggak kekurangan, bisa aku ada ngeklaim. flow. Kalau aku fanatik sama data driven ya maaf ya, tapi for me that's for the future. Ya, Kekurangannya apa, Ton? Kekurangannya adalah dia bias terhadap datanya. Karena apa? ya, Ya dia taunya datanya itu kan. betul. Nggak Garbage in, punya, garbage out. Datanya in, ya, yang jelek ya hasilnya jelek. Ya, ya. Nah, makanya kedua mahasiswaku itu waktu kita dapat data dari buku yang mereka sedang baca itu, aku bilang kamu lakukan ada yang namanya exploratory data analysis (EDA). Itu dikenal di dunia data science. betul. EDA itu menghasilkan outliers-nya seperti apa. Terus ada heat map relationship terhadap satu parameter terhadap yang lain seperti apa. Terus kalau kita bikin cross plot apa aja, trennya seperti apa untuk memastikan bahwa datanya itu physically true. Misalnya semakin kecil wellhead pressure, kalau kita asumsi
bottom hole pressure itu konstan, maka semakin gede rate, kan gitu. Ya, Jadi kalau kita plot dada gitu ya. liquid, ya kalau kita plot data itu, data datang terus kita plot aja, kita sebagai PI tahu kan. In my mind kita tahu, kita plot liquid rate versus wellhead pressure. Nah Betul. kalau hasilnya adalah semakin rendah liquid rate semakin tinggi pressure, ya that's exactly the data is okay. Nah, Betul. mereka melakukan itu di salah satu chapter di tinjauan pustaka mereka. Aku minta mereka melakukan itu untuk tahu data itu seperti apa. Betul. Nah, Betul. nah baru mereka boleh masuk ke algoritma. Bisa random forest, bisa multi-layer perceptron. Keren banget Mas Heru. Wah, ini beruntung banget nih mahasiswanya si Mas Heru ini. Enggak. Ini Jadi game changer loh. Disadvantage-nya cuma dia bias terhadap data. Jadi karena kita hanya tahunya data, kita tidak tahu, dan itu yang cukup berat untuk mereka nanti menjelaskan ke dosen-dosen penguji. Karena dosen-dosen penguji, maaf kata kayak aku, masih classical PE. Taunya sumur, kepala sumur itu bentuknya begitu. Keren Mas Heru, keren. Mantap ini. Ini bahasa tingkat tinggi nih. Jadi kalau teman-teman dosen perminyakan pengen ngobrol sama kita, yuk kita baca yang SPI paper 201 696. Tuh. Oke, Ton, untuk itu dulu hari ini. Mantap Mas Heru. Episode kali ini. Teman-teman perminyakan, kalau suka sama video ini langsung like, share atau komen kalau mau ngobrol misalnya tentang data driven virtual metering. Ya, data driven virtual metering. Ya. Karena nanti di video berikutnya kita mau coba bahas bagaimana si data itu kemudian masuk ke algoritma machine learning supaya bisa mendekati atau memodelkan data yang ada dengan beberapa konsep yang agak step out dari petroleum engineering tapi masih bisa kita relate lah. Karena kan datanya tetap aja rate itu fungsi dari, jadi output itu fungsi dari input kan toh. Betul. Rate itu fungsi dari misalnya bottom hole pressure, wellhead pressure, water cut, GOR. Nah itu kan masih PE, itu kan beneran PE. Ya Darcy lah itu mah Darcy. Teman-teman mahasiswa aku minta untuk juga tetap mencoba mengerelate supaya mampu mempertahankan tesis mereka nanti pada saat sudah selesai, bahwa ya Pak aku sudah melakukan A, B, C, D dan hasilnya ya. Oke, sip, Mas Heru. Wah, mantap ini, keren ini. Aku lagi membimbing 6 mahasiswa ini. Wih, mantap. Aduh, yang 3 lagi permodelan, permodelan pakai software. Ada coil tubing gas lift. Terus yang satu itu integrated production model. Kalau sumurnya pakai ESP. Yang satu lagi integrated production model kalau sumurnya pakai gas lift. Wah, keren itu. Wow, keren. Tapi bisa. Beruntung tuh mahasiswanya tuh. Anak-anak mahasiswa zaman sekarang keren lah. Mereka semangatnya tinggi dan mampu melakukan. Oke.